Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau melihat anak-anak muda saat ini, pada zaman now saat ini, ketika pengalaman saya dengan mereka juga, pembicaraan saya dengan mereka juga, mereka mengalami banyak beban pada saat ini. Misalnya, dalam pertemuan keluarga, mereka sendirian datang, mereka disudutkan dengan satu pertanyaan, mana pacarmu? Di mana pacarmu? Itu adalah satu pertanyaan sangat menyudutkan bagi mereka yang datang sendirian, yang belum ada pacar. Ketika mereka sudah mendapat pacar pun, mereka ditanya lagi, kapan engkau menikah, kapan engkau kawin? Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu juga sangat menyudutkan mereka, padahal mereka tahu bahwa menikah tidaklah segampang itu. Banyak hal yang harus dipersiapkan, banyak hal yang harus diperjuangkan. Setelah menikah pun, mereka ditanyakan lagi pertanyaan yang sangat menyudutkan, kapan engkau punya anak, mana anakmu? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hal-hal demikian juga dialami oleh Santa Elizabeth. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada hari Injil hari ini dikatakan Elizabeth melahirkan seorang anak laki-laki. Dan pada saat itulah Elizabeth sangat bersukacita bersama dengan Zakaria. Karena apa? Allah menghapuskan aib dari Elizabeth. Elizabeth merasa sebagai perempuan yang sangat diberkati karena dikaruniai oleh seorang anak. Dalam budaya orang Yahudi, kalau tidak mempunyai anak, maka itu perempuan itu dicap sebagai perempuan yang mandul, yang membawa aib bagi keluarga. Pada saat mereka melahirkan, Allah menghapuskan aib mereka. Dan Elizabeth sungguh merasakan itu semua. Dia harus menunggu cukup lama sampai usia tua baru dia mengandung. Dan pada akhirnya Allah menghapuskan aib dari Elizabeth. Dan pada saat memberi nama pun, nama menjadi sangat penting bagi seorang anak. Meskipun banyak orang menawarkan nama dari nama keluarganya, dari nama bapaknya, atau nama dari leluhurnya, Elizabeth mengatakan namanya adalah Yohanes. Kalau Indonesia bagian timur seringkali memberi nama anaknya itu menggunakan nama dari kakeknya atau neneknya atau leluhurnya, supaya ada pertalian keluarga, tali perkeluarga. Tetapi bagi Elizabeth, namanya adalah Yohanes, sama seperti yang dipesankan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dan ketika ditanya kepada Zakaria pun, Zakaria tetap mengatakan namanya adalah Yohanes, sama persis dikatakan oleh malaikat Gabriel. Dan pada saat itu, terlepaslah ikatan mulut lidah dari Zakaria. Mengapa? Pada saat itulah Zakaria sungguh melihat perbuatan Allah yang pada waktunya pada waktu dia bertemu dengan malaikat Gabriel, mungkin pada saat itu masih ragu dan sangsi. Tetapi ketika dia melihat Elizabeth mengandung dan melahirkan, di situ kepercayaan imannya semakin bertumbuh. Pada saat itulah terlepaslah lidahnya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah bekerja dengan sangat luar biasa kepada umatnya, menghapuskan aib umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada masa Advent ini, kita juga diminta untuk melakukan banyak persiapan. Bukan persiapan secara materi, bukan persiapan secara jasmani, tapi persiapan secara spiritual. Nah, apa saja persiapan spiritual? Kita diminta untuk banyak melakukan sakramen pertobatan, banyak mengaku dosa. Pada saat mengaku dosa itulah kita datang dengan kerendahan hati kita mengkoreksi diri kita sendiri. Pada saat itulah Allah menghapuskan aib kita. Bersyukurlah dalam gereja Katolik kita mempunyai sakramen pertobatan. Meskipun banyak yang meragukan, bahkan di gereja yang tempat lain meragukan tentang sakramen pertobatan. Tapi kita percaya sebagai orang Katolik, pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan dirinya kepada para rasul, dia menghembuskan Roh Kudus kepada para rasul dan mengatakan, apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di surga, apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan Yesus katakan juga, jika engkau mengatakan dosa orang itu masih ada, maka dosanya ada. Tapi kau mengatakan dosa orang itu tidak ada, maka dosanya pun tidak ada lagi. Itu berarti apa? Kekuatan, kuasa atau pengampunan dosa diberikan oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus kepada para rasul. Artinya apa lagi? Ketika seorang mengaku dosa di hadapan seorang imam, seorang uskup, bahkan paus sekalipun, yang melepaskan dosa itu bukan para imam, bukan para uskup, bukan paus, tetapi kuasa Allah melalui Roh Kudus yang bekerja melakukan itu semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pergilah ke ruang pengakuan dosa, minta pengampunan dosa,
akukan dengan kerendahan hatimu segala dosamu. Dan pada saat itulah ketika seorang imam memberikan doa absolusi, pada saat itulah Allah menghapuskan aib dari orang yang mengaku dosa. Bersyukurlah Gereja Katolik diberi kuasa untuk memberikan sakramen pertobatan. Izinkan saya untuk mendoakan Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga yang kami puji limpah syukur kepadamu ya Bapa, Engkau senantiasa menunjukkan bahwa Engkau Allah sungguh setia kepada kami umat-Mu yang berdosa ini. Bapa, Engkau telah memberikan sakramen pertobatan kepada umat-Mu, pada gereja-Mu ya Tuhan. Dan sakramen pertobatan itu juga menghapuskan aib kami, menghapuskan kedosaan, menghapuskan segala perbuatan jahat kami. Bantu kami ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri seluruh umat-Mu, agar tergerak hati pada masa Advent ini ya Tuhan, tergerak hati untuk mengakukan dosanya dan melepaskan segala aib dan kedosaan mereka. Bapa di surga, bantulah kami ya Tuhan, setelah mengaku dosa juga kami membangun satu komitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang baru. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu turun berlimpah atas mereka yang menyaksikan video ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.